warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat? Oke, Ibu absen dulu ya. Alzena, Andina, Andromeda, Anhaya, Brahma, Danela, Danis. Dispen apa? Lomba apa? Bahasa Inggris. Elora, Fagan, sakit. Fahreza, Farid, Farel. Oke. Hari ini Ibu akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang komunikasi melalui tools AI. Ada yang sudah pernah dengar AI? Apa AI teh? Apa cina itu teh? Kecerdasan buatan. Kita lihat dulu video ya. Mampu menciptakan konten atau analisis data, tapi dia bahkan mampu bekerja secara mandiri, membuat keputusan strategis dan mengeksekusi tugas yang pernah tercapai sebelumnya. Ini sebuah tonggak baru bagi dunia industri, sebab agentic AI tidak hanya mengubah cara industri bekerja, melainkan juga cara bisnis beroperasi. Agentic Cukup ya. Dari video di sini apa yang bisa kalian simpulkan? Pengertian AI, apalagi? Ada pengertiannya apa, Cina? Jenis-jenis, dampaknya. Nah, tadi ya di video ini diputarkan bahwa dengan adanya AI, hampir semua pekerjaan manusia itu bisa dialihkan, bisa dikasih solusi gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan AI tersebut agar tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Jadi AI itu ada dampak positif negatifnya ya. Hati-hati kalian ketika menggunakan AI, jangan sampai kalian melanggar aturan yang nantinya akan berimbas kepada kalian. Nah, oke. Jadi kompetensi dari pembelajaran ini mengembangkan kemampuan komunikasi menggunakan teknologi kecerdasan artifisial dengan pemahaman mendalam tentang prinsip dan aplikasinya. Yang kemudian tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep dasar AI dan klasifikasinya, menggunakan tools AI dasar untuk komunikasi, membuat prompt yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nanti kita bahas satu persatu. Materi yang akan kita pelajari itu yaitu yang pertama, konsep dasar kecerdasan artifisial, mulai dari definisi, jenis, dan cara kerjanya. Kemudian yang kedua ada tools AI untuk komunikasi. Ada ChatGPT, Google Gemini, Cloud AI, Microsoft Copilot, dan tools khusus untuk pendidikan. Kalau kalian suka pakai toolsnya? Gemini, GPT, apalagi? Ada yang lain? Black box, DeepSeek, ya ada juga Super AI. Nanti kita cari-cari ya. Nah, kemudian yang ketiga, dasar-dasar prompt engineering. Jadi kita akan membuat struktur prompt yang efektif agar apa yang kita mau itu sesuai harapan. Jadi ketika kita menggunakan tools AI, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Maka kita harus bisa membuat prompt engineering-nya atau perintah. Biasanya kalian kalau bikin perintah di AI gimana? Tolong buatkan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ngacung? Tolong jawab
soal ini. Oke, nyontek cenah tuh. Perintah-perintah yang lain, misalnya membuat apa gitu. Oh, tolong berikan contoh poster tentang apa gitu. Nah, itu masih secara umum. Jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya AB testing. Jadi antara umum dengan yang sudah dikhususkan. Nah, ini pengertian dari kecerdasan artifisial. Yang pertama definisinya adalah ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi mesin yang khusus dirancang seperti kecerdasan manusia. Minusnya apa di AI? Bisa disalahgunakan. Terus? Kurang akurat. AI itu tidak seperti manusia karena tidak punya perasaan. Akalnya sama dengan kita, tapi mereka tidak punya perasaan. Makanya jangan terlalu percaya. Nah, kemarin Ibu ada ngobrol di kelas lain, dia suka curhat sama AI. Ada baiknya, ada benarnya, cuman takutnya karena si AI itu tidak punya perasaan, nanti malah menyuruh yang tidak benar. Ibu tanya, kamu curhat apa? Curhat putus cinta. Sok, kumaha lamun si AI-nya nyuruh bunuh diri? Bisa jadi kan? Bisa. Atau misalnya pacarnya direbut orang, bisa jadi suruh mukul. Atau ajakin teman-temannya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Bisa aja kan? Bisa. Iya, karena mereka kan kita pasti nanyanya, tolong dong cariin solusi gimana ya, aku sebel banget sama si A. Nanti kan dia menulis dengan logikanya, kalau kamu sebel lakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian menyalahgunakan ya. Nah, belajar dari praktek. Jadi nanti kalian buka aplikasi, masukkan prompt atau perintah yang diinginkan, kemudian lakukan AB testing. Jadi AB testing itu ada 2 versi. Yang satu versi umum, kayak tadi, buatkan poster hujan. Yang satu lagi, versi dengan peran, konteks, dan format. Misalnya, saya Rafasya kelas 9 di SMP Negeri 5 Bandung. Saya ditugaskan oleh guru, misalnya guru apa sih? Seni budaya untuk membuat poster hujan. Tolong buatkan poster hujan dengan poin-poinnya. Nah, jadi itu nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa. Oke, boleh dicoba silahkan. Udah? Bikin kesimpulan aja ya. Random aja. Oke, perbedaannya gitu. Kalau misalnya memakai prompt secara umum dengan prompt yang pakai AB testing. Kalau ini kan Itunya apa pencariannya? Pencariannya tentang karakter game. Karena random boleh aku nyari tentang karakter game Baron Van Zix. Buat yang umum aku tanyanya gini. Bolehkah jelaskan penggambaran karakter Van Zix? Dan dijelasinnya secara singkat, Baron Van Zix adalah karakter dari Ace Attorney series. Spesialnya adalah The Great Ace Attorney. Udah gitu aja. Kalau buat yang deskripsi yang kedua, aku tanyanya perkenalan dulu, namanya apa, terus habis itu bolehkah dijelaskan persepsi dari karakter Baron Van Zix dan juga mengapa Anda berpikir kayak gitu tentang karakter ini. Dan juga jadi kamu tanya balik si AI-nya. Ya, aku tanya balik si AI-nya, habis itu dia jelasin panjang 4 paragraf gitu. Dia tuh jelasin dari game apa, terus abis itu sifatnya kayak gimana, fitur-fiturnya apa, dan juga bisa dibilang ini tuh deskriptif banget, soalnya dia udah abis bilang sifatnya, terus abis itu episode-episodenya dia munculnya di mana aja. Dia muncul di karakternya muncul di mana saja. Karakternya muncul apa, specialty-nya di mana aja. Jadi gitu menurut kamu ketika kamu membuat sebuah prompt untuk mencari informasi, baiknya bagaimana?
baiknya kalau memang ingin lengkap dan deskriptif, mungkin bisa diperintahkannya dengan ditanya balik ataupun dirincikan inginnya bagaimana. Oke, itu ya. Ada ilmu baru ya. Jadi tidak hanya identitas kita saja yang diperlukan, tapi kita tanya balik gitu. Kalau bisa sampai dia mengeluarkan referensinya. Karena kan kita ini suka copy paste ya. Benar nggak? Nah, copy paste itu harus ada referensinya dari mana. Dan si AI itu tidak akan ngasih. Jadi terus harus ditanya sampai akhirnya dia mengeluarkan misalnya dari buku ini atau dari situs ini. Sampai seperti itu. Ya, jadi ada aturan mainnya. Kalian tidak bisa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, apalagi makalah, plek-timplek ditempel aja. Tidak seperti itu ya. Jadi nanti tolong disertakan referensinya dari mana. Ibu kan AI nu ngajawabna, bukan kita nge-googling. Yaitu terus tanya, kasih prompt sampai dia mengeluarkan apa yang kita harapkan. Kan tadi Ibu cuma kasih identitas, ternyata sana bertanya balik ya. Iya. Menurut kamu gimana? Kamu itu tahu dari mana dan sebagainya. Oke, terima kasih Sana. Beri tepuk tangan untuk Sana. Makasih ya. Ya, Bu. Silakan duduk kembali. Oke, silakan berkelompok. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya. Aplikasi AI, silakan mau pakai yang tadi ya. Mau pakai ChatGPT, mau pakai Meta AI, mau pakai DeepSeek, silahkan. Sudah. Jadi nanti silahkan lakukan testing berdasarkan LKPD yang Ibu berikan. Jadi satu GPT misalnya satu Gemini. Tuliskan prompt yang sama, itu nanti ada kecepatannya dan yang lain-lainnya. Oke? Paham? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Atau pakai DeepSeek gitu. Nanti teh bareng di kecepatan responnya siapa yang duluan mengeluarkan. Boleh, silahkan. Meta boleh, tulisin aja. Ya, itunya promnya membuat surat ya. Udah ada promnya? Itu kan promnya udah ada. Itunya perintahnya udah Ibu tuliskan. Tapi itu masih umum. Jadi nanti kamu bikin sebagai kesiswaan kan? Ada kan ininya, perintahnya? Ya nanti outputnya dijelaskan. Iya. ChatGPT sama Gemini, ya. Promnya tuh bebaskan mau yang Enggak, ini udah ada promnya. oh ini promnya Iya, nanti keluar hasilnya, bandingin gitu kan. ini ya. Sama bikin kesimpulan menurut kamu yang paling bagus itu yang enggak di sini. Kan udah ada ininya tempatnya. Jadi tuh satu lebih sesuai ya, jadi kan kita menggunakan tabel di bawah. Beri kesimpulannya, nanti pilih output terbaiknya, suntingnya menjadi produk final ya. Jadi maksudnya nanti tulisin kecepatan responnya lebih cepat yang mana. Ya, kemudian kelengkapan informasinya. Ketika kamu memberikan prompt ini, informasinya lebih detail yang mana menurut kalian? Iya, tools AI-nya apa? Tulis aja. Iya, nama toolsnya sama. Sama. Sok mulai bekerja 10 menit. Suara, wajah. Jadi kayak misalnya kan ada kamera. Kita ngeset misalnya berbagai macam pose gitu ya, dari berbagai macam hewan atau apa gitu. Biayanya ini lebih detail yang mana? Ini kan itu, ini apa GPT ya? GPT mah lebih ada ya ininya ya tuh biaya apa? Apa? ChatGPT. Tapi yang lain mah lebih banyak Gemini loh. Promnya sama? Ini kan Bu, Iya. Oh iya. Iya sok. Berarti nanti tadi di submitnya bareng ya? iya Cepetan mana? ini GPT. iya.
lagi ya. Nanti yang sudah siap silakan maju ke depan. 2 kelompok aja Ibu minta samplingnya 2 kelompok. Kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tampil pertama. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikannya. Hah? Masa kalah sama ChatGPT? Ya itu presentasi hasilnya. Sok. Perkenalan dulu dong. Oke, semuanya silakan perhatikan temannya. Nanti kalau ada yang mau berkomentar, acungkan tangan ya. Komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Reza. Nama saya Nova. Nama saya Anaya. Nama saya Gania. Saya Syahla. Saya Laura. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi hasil kerja kita. Kalau bikin kesimpulan teh dari pekerjaan yang kita kerjakan, kita mengambil kesimpulan gitu. Jadi jangan Jadi berdasarkan 2 tools yang kita pakai yaitu ChatGPT dan juga Meta AI, yaitu menurut kita untuk kecepatan respons yaitu Meta AI. Kalau panjang output kita memilih ChatGPT, kelengkapan informasi ChatGPT juga, gaya bahasa kita memilih dua-duanya. Struktur dan format juga menurut kita cocok dua-duanya. Relevansi dan dengan konteks menurut kita lebih baik ChatGPT dibanding Meta AI, dan juga kemudahan penggunaan menurut kita dua-duanya bagus. Kalau untuk keakuratan informasi yang Meta AI lebih bagus pada GPT. Dan juga kesesuaian dari isi juga, kalau kesesuaian isi sama seri. Strukturnya juga sama. Kalau untuk kelengkapan lebih bagus Meta AI. Benar kan? Satu ini. Tool mana yang menghasilkan output untuk kebutuhan ini, mengapa? Kalau untuk ChatGPT karena isi dan jawaban yang diberikan lebih lengkap dan juga sesuai. Yang nomor 2 juga lengkap. Kalau Meta AI lebih cepat merespon. Dalam situasi apa Anda siap? Dalam situasi apa Anda? Dalam situasi apa Anda akan menggunakan masing-masing? Dalam situasi mengerjakan tugas. Bukan nyontek. Nah, referensi, Waduh, Bu. referensi. Referensi. Kemarin ada yang ngisi loh. Ketika saya sedang ujian, Farel? iya ketahuan berarti. Jadi kan contoh, jadi motivasi referensi. Ya. Oh, motivasi dan referensi. Dengerin tuh. Motivasi dan referensi. Oke, kesimpulannya bagaimana, Naya? Kesimpulannya ChatGPT lebih baik dari Meta AI. ChatGPT lebih baik daripada AI. Meta AI berdasarkan Kelengkapan dan hasilnya. berdasarkan uji coba yang kalian lakukan. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok ini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo, Rafasya. Tanya dong. Sok bertanya apa aja boleh, silakan. Ayo tanya. Sok Rafasya, sok atuh ngobrol. Oh, gitu. Nama-nama dari kelompok berapa? Saya Nazira dari kelompok 6. Mengapa kalian memilih ChatGPT? Pertanyaan bagus.
Jawab Agnia. Karena menurut kita ChatGPT itu lebih umum digunakan oleh orang-orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nama. Selain untuk mengerjakan tugas sekolah, kalian menggunakan AI untuk apa lagi? Membantu kegiatan sehari-hari, Bu. Seperti apa? Seperti program memasak. Pernah? Apalagi? Membuat sesuatu gitu. Ya apa membuat sesuatu teh? Rakit meja. Sangat membantu tidak? Oh, membantu. Sangat membantu, Bu. Kenapa tidak membaca buku panduan merakit meja? Pusing, Bu. Oh. Jadi kesimpulannya ChatGPT teh solusi dari segala solusi gitu? Enggak juga. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dikumpulkan itunya. Kumpulkan lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Perhatikan ke depan. Jadi, oke. Pembelajaran tentang penggunaan aplikasi komunikasi tools AI sudah selesai. Tadi kita mempelajari beberapa tools AI yang sering kalian pergunakan. Kesimpulannya bahwa tools tersebut bisa membantu kalian untuk mempermudah pekerjaan. Tapi dititip ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke? Contohnya seperti kalian itu kan pelajar ya. 1, tidak dipergunakan untuk menyontek ketika ulangan. Karena ya itu kan sekarang tinggal capture, kirimin ke GPT, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya dibatasin, alhamdulillah dibatasin, makanya bayar. Kalau mau ya kalian pakai farmasi yang kalian dapatkan dari aplikasi-aplikasi tersebut, jadi tidak langsung di copy paste. Dan kalau bisa sampai kalian menemukan itu dari mana. Jadi kayak tadi ya, terus ditanya si AI-nya sampai ditemukan sumber yang sangat relevan untuk masalah yang sedang kalian cari. Jadi menurut kalian AI berguna atau tidak? Berguna. Tapi hati-hati ya, hati-hati sekali apalagi video kasus yang terbaru kemarin yang menteri ya, sekelas menteri aja dia defect, jadi dia dikenakan dibikin video seolah-olah dia itu memberikan statement yang menyudutkan salah satu pihak. Padahal dia hanya berbicara dipotong, kemudian sama orang yang iseng didubbing suaranya seolah-olah dia memberikan pernyataan tersebut. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis deep fake, jadi video atau foto-foto yang itu tidak sesuai atau tidak benar. Jadi nanti kalian analisis bahwa oh foto ini mah benar, oh foto ini mah hasil editing. Sama dengan muka ya sekarang filter ya, oke. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan pembelajaran di kehidupan kalian. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam.